Selamat pagi yang cerah untuk teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya mau berbagi video tentang bagaimana cara mengukur pH tanah menggunakan pH meter merek ATC ini. Tadi malam pH meter ini sudah kami kalibrasi supaya lebih akurat, sehingga saat ini atau pagi ini sudah siap untuk kita gunakan. Tonton terus video ini supaya teman-teman memperoleh informasi yang lengkap. Selamat pagi petani dan rekan youtuber dimanapun berada. Saya sekarang akan menguji berapa pH tanah yang saya kelola ini. Tadi saya sudah berkeliling untuk ngambil sampel tanah. Ini ada 4 utara, yang ini pinggir sebelah timur, yang ini pinggir sebelah selatan, dan yang ini di tengah. Jadi tanah yang 4 macam ini sudah mewakili luas lahan kurang lebih 1800 meter. Kita akan menguji caranya bagaimana. Ini kebetulan air yang pelarutnya ini kita ambil juga dari air pegunungan di sini, sumber air yang ada di sini. Jadi kita anggap pH-nya tidak jauh berbeda. Ini nggak kita hitung, supaya nanti kita campur dulu baru itulah pH realnya. Ini adalah buffernya, air aki, supaya dia nanti kembali netral lagi. Nah, caranya bagaimana? Ikuti teman-teman. Seperti ini caranya. Ini kita kurangi dulu. Ya, cukup dikurang 300 ml. Nah, kita akan campur ini semua tanah ini. Yang sisi sebelah selatan, utara, ini sisi sebelah barat, ini sisi sebelah selatan, dan ini dari lahan tengah. Ini dia teman-teman. Jadi sudah kita larutkan di sini. Nanti yang kita hitung, kita ukur itu adalah pH cairan ini. Kita tambahin lagi tanahnya. Penambahan harus sama dari keempat jenis tanah ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia larutan dari tanah lahat seluas kurang lebih 1800 meter sudah kita ambil secara acak, pinggir, dan dari tengah, sehingga diharapkan itu bisa mewakili. Sekarang kita akan ukur pH-nya. Ini dia. Ini adalah alat ukur pH dengan merek CE ATC. Ini sudah kita kalibrasi tadi malam. Ada videonya juga, kita gabung di video ini. Sudah kita kalibrasi. Jadi kita anggap ini sekarang sudah alatnya ini normal, terkalibrasi. Jadi tinggal kita hitung berapa pH-nya. Terus nanti setelah dihitung sekali, kita cuci dengan larutan air suling ini, kemudian kita hitung sampai 3 kali berturut-turut. Oke, kita mulai teman-teman. Ini kita hidupkan dulu. Kita aduk. Cara menggunakannya ini nanti kita masukkan ke dalam larutan maksimal di sini. Kemudian kita biarkan sampai angkanya stabil, baru kita catat. Oke. Sekarang kita masukkan teman-teman. Ini dia.
Artinya udah stuck di angka 6,6. Pengukuran pertama tadi 6,6. Kita sudah cuci lagi tadi di buffernya. Kita aduk lagi teman-teman. Pengukuran kedua. Ini 46, 66. Nah, berubah ya. Jadi dia nggak stabil karena dia tidak ditempatkan di larutan. Kita cuci tadi elektriknya ini, kita akan masukkan lagi untuk penghitungan kedua. Nah, dia di itu 65, 66, 67 seperti itu angkanya. 67, 65, 67, 66, 64, 66, 64. Kita tunggu aja sampai dia stabil. Oh, ini ya. 65, 67, nah 65. Sering dia 65 dia. 65. Oke. Jadi pengukuran kedua ini dia di 65. Nah, ini. Oke, langsung kita bersihkan lagi. Tadi pertama 66, yang kedua 65. Cuci lagi. Kita cek lagi yang ketiga. Aduk dulu. Nah, sama dengan yang kedua tadi, lebih stabilnya karena ini dia 65, 66, 65, 66, gitu toh, 64. Ya. Nah, ini dia stabil. Nah, di 64 dia. Jadi pengukuran ketiga ini dia berada di angka 64. Pengukuran kedua 64, 65, 66, 65, 66, 67, tapi dia lebih sering di angka 65. Terus yang ketiga ini sama, kita anggap dia 64. Berarti pH tanah ini kurang lebih di 6,5, sedikit asam karena normalnya dia di pH 7, dan itu bisa diterima akal dengan tingginya curah hujan dan banyaknya daun-daun dari pohon-pohon pelindung ini yang jatuh untuk melapisi tanah, dan itu pasti bisa mengurangi pH tanah. Jadi untuk pengolahan ke depan ini perlu diberikan kapur dengan dosis 100 gram per 1 sampai 2 meter. Jadi kalau ini 1800 meter perlu dipupuk dia di kira-kira 150 sampai 200 kg dolomit. Nah, itulah teman-teman, cara mengukur pH tanah yang menggunakan alat ukur sederhana ini. Ini bebas dibeli di toko online. Nah, dari sinilah kita bisa merancang tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk pertanian. Dan satu hal lagi teman-teman, kebetulan lahan ini saya dominan pupuk menggunakan pupuk organik, baik serbuk maupun cair. Jadi aktivitas mikroorganisme di sini tinggi, sehingga proses penguraian bahan organik pasti masif. Ketika bahan organik diuraikan, maka dia akan menghasilkan CO2. CO2 itu kita tahu agak asam. Kalau itu terus-menerus tidak bagus karena nanti pH-nya bisa turun sampai ekstrim. Nah, ketika pH ekstrim misalnya di 6 atau di 5,5 ke 6, maka efektivitas bakteri juga akan menurun karena tidak semua bakteri mampu hidup aktif di pH asam. Nah, itulah gambaran. Apakah ini akurat? Ya,
panjang yang saya ketahui seperti inilah cara mengukurnya. Tadi malam sudah saya kalibrasi dan tadi saya cek juga di sini beberapa sampel seperti aqua pH-nya di 7,1 ya benar. Tapi jangan lupa teman-teman, pengambilan sampel itu usahakan dia mewakili. Ya, kalau ada lahan yang basah, sering basah, terus ada yang kering, jangan semua diambil dari lahan yang kering, harus diambil dari lahan yang basahnya, dari yang keringnya, dengan maksud supaya dia terwakili pH tanah di lahan kita. Oke teman-teman, demikian kegiatan kami pagi hari ini, semoga bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses untuk kita semua.